Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Abdul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pembelajaran kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran ketiga. Mohon saran dan masukannya untuk video pembelajaran kami nanti. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya Nana hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar dari rumah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat juga ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, sebelum belajar, mari kita berdoa. Untuk yang memimpin doa, silahkan Bagus. Mari teman-teman kita membaca doa. Berdoa selesai ya. Baik, terima kasih Bagus. Untuk selanjutnya, mic-nya silakan dimatikan lagi. Ya, anak-anak, hari ini ingat hari Senin tanggal 18 Oktober kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ingat protokol kesehatan yang kita jaga, yang kita terapkan yaitu 3M. Ingat 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, kemudian kita semua bisa terhindar dari segala macam penyakit. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Di sini ada Queen, Zaki, Faiha, Bagus, Gufron, Julia, Khalid, Muhammad Faiz Abizar, Alvino, Hadinar, Arum, kemudian Reza, Rio, Baraka, Keisa, Fajar, Aira, Kiki, Ganes. Ya, ternyata alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran semua hari ini. Alhamdulillah semua sehat, mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Untuk tetap menumbuhkan rasa nasionalisme kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang perhatikan, hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga, yaitu globalisasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, coba baca dengan suara yang keras. Khalid. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca bacaan menyalurkan energi listrik, peserta didik dapat menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Ya. Selanjutnya dibaca Alvino. Tujuan pembelajaran 3. Dengan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan cermat. 4. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan teliti. 5. Setelah pengamatan video, peserta didik dapat melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan membaca bacaan menyalurkan energi listrik, peserta didik dapat menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Nah, dalam buku tema 4 ini, khususnya pembelajaran yang ketiga, itu ada di halaman 25 mengenai teks eksplanasi menyalurkan energi listrik. Bagaimana energi listrik itu sampai ke rumahmu? Nah, di situ nanti ada bacaan. Nah, sebelum kita lanjut, masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Masih ingat? Ya, teks eksplanasi adalah, siapa yang tahu? Teks yang berisi penjelasan, Pak. Teks yang berisi penjelasan. Ya, penjelasannya di mana? Penjelasannya yang ada di teks itu. Nah, di sini ada susunan teks. Teks eksplanasi mempunyai susunan yang pertama, baca yang keras, Gufron. Suaranya masih ke mute. Silakan baca, Gufron. Susunan teks eksplanasi. 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta pembuktikan atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir berisi simpulan pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Iya, ini isi dari teks eksplanasi ya. Jadi anak-anak harus tahu isi dari paragraf pertama itu biasanya berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian
ataupun proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan yang ketiga, paragraf terakhir itu biasanya berisi simpulan atau pesan tentang topik yang dibahas. Nah, anak-anak, coba perhatikan video mengenai teks eksplanasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang sudah tahu apa sih teks eksplanasi itu? Nah, mari kita cari tahu. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Apa pula teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Pertama, teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi ini ada 3 macam loh. Pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Kedua, deretan penjelas atau isi. Dan penutup atau simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencari tahu apa ketiga-tiga dari struktur teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi terdiri atas 3. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Bagian penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Bagian penutup berisi simpulan dari teks atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks tadi. Nah, teks eksplanasi ini ternyata mengandung kalimat efektif dan kosakata yang baku. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan gagasan sehingga mudah dipahami. Dan biasanya kalimat efektif ini memiliki pola S, P, O, dan K. Lalu, apa sih kosakata baku itu? Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, cara mencari informasi penting dari teks eksplanasi ini ada 5 loh. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. 4. Tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci atau keyword. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek yang dibahas dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W tambah 1H atau 5W tambah 1H.
Kemudian, cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Ya, anak-anak. Jadi sudah jelas ya mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi yang kita baca hari ini yaitu mengenai menyalurkan energi listrik sampai ke rumah kita. Bagaimana itu energi listrik sampai ke rumah kita? Nah, itu ada di halaman 25, buku tema 4, silakan dibuka dan dibaca dengan teliti. Sudah semuanya bukunya? Sudah dilihat? Nah, sekarang kalau sudah dilihat, Bapak ingin anak-anak membaca pada paragraf yang pertama dengan suara yang keras. Coba baca dengan suara yang keras paragraf yang pertama, halaman 25. Dinar, coba. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagainya. Ya, itu mengenai energi listrik. Nah, selanjutnya baca dengan suara yang keras paragraf kedua yang keras. Baraka. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tenaganya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED yang menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik selama SUTED yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator menurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 222 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, betul ya. Jadi itu proses dari listrik, energi listrik sampai ke rumah kita. Nah, ternyata banyak sekali prosesnya. Tapi alhamdulillah kita semua bisa menikmati listrik tanpa susah ya, tanpa ribet kita membuatnya, tapi kita tinggal menikmatinya. Tapi kita harus tahu bagaimana proses listrik itu sampai ke rumah kita. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan berikan gambar untuk kalian amati. Perhatikan, inilah salah satu proses bagaimana listrik ke rumah kita. Perhatikan, di sini yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Kemudian, air tersebut dialirkan melalui pipa-pipa. Nah, di sini ada pipa-pipa yang akan mengalirkan, akhirnya air tersebut mengalir dan menggerakkan turbin. Turbinnya nanti bergerak. Dari gerakan turbin tersebut, nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam generator. Generator itu mesinnya ya, yang mengubah energi dari turbin menjadi energi listrik. Nah, di sini lihat, lihat di sini ada gambar apa ini? Kincir air, Pak. Kincir air, Pak. Kincir air ya.
Nah, ini Iya. semacam turbin yang akan mengalirkan air. Di sini kita lihat dalam ruang lingkup yang kecil, di beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan dengan pembangkit listrik apa ini? Mikro itu kecil, hidro itu air. Nah, ini salah satunya contoh gambarnya. Jadi di beberapa daerah ada yang menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, bisa dibuat seperti ini. Kemudian pembangkit listrik menggunakan mikro hidro ini menggunakan aliran air untuk memutar kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, ini yang paling sederhana ya, biar anak-anak lebih paham proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, ini gambar apa? Ada yang tahu? Coba lihat, amati gambar apa ini? Bendungan, Pak. Bendungan. Oh, betul sekali, bagus. Bendungan atau waduk, ya, ataupun mungkin sejenisnya yang menampung air dalam jumlah besar. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air, singkatan apa kalau pembangkit listrik tenaga air? PLTA. PLTA siap untuk disalurkan. Nah, ini di sini kita lihat ada waduk atau bendungan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, perhatikan. Ada gambar apa ini yang kedua? Apa? Tower, Pak. Tower. Boleh ada lagi yang lain? Saluran transmisi. Saluran transmisi. Oke. Nah, di sini ada penjelasan. Ya, di sini yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui apa ini? Kabel-kabel yang besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi. Singkatannya apa? SUTET. Anak-anak pernah lihat seperti ini atau menara-menara yang seperti ini? Pernah lihat? Pernah ya? Iya. Hati-hati jangan mendekati ini karena ini tegangannya sangat tinggi atau ekstra tinggi. Setelah yang kedua, di sini ada gambar apa? Kita lihat. Nah, ternyata yang ketiga ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Transformator, Pak. Transformator, Pak. Transformator, betul. Transformator itu fungsinya untuk memindahkan energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan di sini. Ini namanya transformator. Setelah dari transformator, yang ketiga, yang keempat, coba perhatikan. Nah, ternyata yang keempat ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Pabrik, Pak. Ya, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, itu yang keempat. Lanjut yang kelima. Kemudian energi listrik masuk ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, setelah itu dari transformator kita lihat ada apa lagi? Ternyata di sini fungsinya untuk menurunkan tegangan ya. Sudah, jadi terakhir ini sampai sini. Baru nanti disalurkan lagi ke rumah-rumah kita. Nah, jadi ada 5 tahap yang akan dilalui untuk listrik sampai ke rumah kita. Ya, yang terakhir ini energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan karena rumah kita membutuhkan listrik tidak sebesar pabrik ya, jadi diturunkan tegangannya. Oke, untuk lebih jelasnya anak-anak simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Tema 4, subtema 1, muatan IPA. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati
televisi, bisa menikmati kipas angin ketika belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Nah, semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tegangan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Nah, proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk. Distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen sehingga dapat kita gunakan. Nah, perhatikan proses penyaluran energi listrik berikut. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 24 kV. Dan tegangan ini tentunya tidak mungkin dapat digunakan untuk banyak keperluan, ya. Jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Nah, tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, pernah melihat sutet, ya? Untuk mengurangi rugi daya tersebut, maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV. Nah, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menengah sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit, maupun perkantoran. Kemudian, setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana, tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya. Kemudian juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi, angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam penggunaan
energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Nah, dari video tadi anak-anak lihat bagaimana proses listrik sampai ke rumah kita. Yang pertama tadi dari waduk atau bendungan, kemudian dialirkan melalui kabel selang-selang besar atau pipa-pipa besar sampai ke menara-menara ya, yang kita lihat di situ tinggi-tinggi, akhirnya dialirkan ke transformator dan selanjutnya sampai ke rumah kita. Nah, dari sini anak-anak ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Baik, sekarang kita lihat LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Perhatikan. Ya, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, nanti anak-anak membuat kelompok belajar, boleh minimal 2 orang, maksimal 4 orang ya. Nanti ditulis di sini kelompoknya. Kemudian perhatikan untuk teks eksplanasi ini anak-anak membaca yang tadi sudah dibaca ya, dibaca lagi, kemudian dikerjakan di sini. Kemudian yang kedua, tadi mengamati video, yaitu apa yang diamati? Proses penyaluran energi listrik. Tadi kita sudah amati bersama-sama. Kemudian anak-anak disuruh membuat yang pertama dari video tersebut, buat peta konsep dari proses menyalurkan energi listrik. Nah, peta konsep itu kamu buat, ini juga berkelompok, sama ya kayak tadi ya. Jadi intinya kamu membuat peta konsep ini bersama-sama dengan teman kamu. Jadi nanti anak-anak kerjakan dengan baik tugasnya. Tadi sudah Bapak kirim ke grup untuk LKPD-nya. Sampai di sini anak-anak, pembelajaran yang sudah kita lakukan, ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung, silahkan. Sudah jelas semua? Sudah, Baik, Pak. sudah. Kalau sudah, coba kita ingat-ingat lagi hari ini kita belajar apa saja. Yang pertama, coba siapa yang bisa? Kalimat efektif atau apa ya? Kalimat Iya, bagus. Kalimat efektif. Apalagi? kalimat Pak Is, silahkan. Al-Muzaki. Eksplanasi. Teks eksplanasi. Kemudian ada lagi? Silakan. Yang lain, apalagi selain itu? bagaimana Teks eksplanasi. Kemudian apalagi tadi? menyalurkan energi listrik, Pak. Penyaluran energi listrik, Pak. Penyaluran Sampai ke energi listrik. Betul sekali. Tadi kita lihat proses penyaluran energi listrik sampai ke rumah kita. Nah, tugas tadi sudah Pak Guru berikan. Silakan anak-anak kerjakan. Hasilnya dikirim hari ini, Bapak tunggu sampai sore ya. Silakan dikerjakan bersama-sama teman kalian. Ya, kerjakan, nanti hasilnya difoto kirim ke grup. Ya, foto kirim ke grup. Ya, anak-anak ya. Sudah paham anak-anak? Ada yang perlu diperjelas lagi atau ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Ya, kalau sudah jelas, berarti anak-anak mengerjakan dengan baik. Silakan Pak Guru tunggu, hasilnya kirim ke grup. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajaran untuk tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan paham apa yang Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillah. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum pulang sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus yang memimpin doa. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.